Halo semuanya, ini tayangan podcast perdana kita ya. Iya. Jadi gue pakai nama IG aja, Fraudier. Ini udah live ya? Udah kerekam. Kok beda gini ya suasananya? Keringetan gini loh gue. Langsung deg-degan ya, langsung kerasa ada yang aja. Oh ini udah biasa soalnya. Jadi pembicara ya. Iya. Saya perkenalkan diri dulu kali ya untuk nggak kenal. Hai, nama saya Fraudier. Rinaldi Fraudier. Kamera juga ya. Saya Nilame. Saya Kobas, Bastian Tamrin. Jadi sebenarnya podcast kita tuh tujuannya apa ya? Sebenarnya nggak ada tujuan sih. Kita tuh kayak cuma orang-orang bosen yang pengen ngomongin tentang apapun itu masalah hidup, apapun itu hal yang lagi ada, tapi kayak dari sudut pandang kita sendiri kali ya. Ya nggak sih? Sharing lah. Ya sebenarnya kita orang-orang yang kayak banyak sesuatu gitu yang perlu di-sharing. Tapi karena berhubung kita introvert, bener. jadi kita menyalurkannya lewat podcast ini. Mau ketemu orang langsung males, jadi ya dari sini aja lah ya kalau mau ngobrol sama kita. Iya. Apa sih kita ngomongin apa sih hari ini? Kita hari ini bakal ngomongin tentang berhubung kita semua udah agak mulai tua, tentang cari duit sebenarnya. Jadi kayak susah cari duit. Kayak dari awal dulu kita masih kecil kita nggak ngerti apa-apa, kayak tau brek gitu kan, anjir nyari duit susah ya men. Ternyata. Ya nggak sih? Susah. Relate Udah ya? pasti. Relate nggak ya? Oh saya kayak salah. Gak gila. Anyway, duit tabungan ada berapa sekarang di ATM? Aduh, Lo gitu nggak? gue nggak nabung sih orangnya. Lo orang nggak nabung ya? Enggak. Lo nabung nggak sih Cez? Kayaknya gue salah satu orang yang nggak pernah mikirin nabung. Gue juga tipe orang yang bukan megang duit di ATM. Jadi benar-benar kayak kalau dapat duit apa langsung gue alokasikan untuk hal lain gitu sih. Jadi isi ATM sih dikit ya. Warisan banyak. Anjir. Isi ATM dikit, warisannya banyak. Asetnya banyak. Sampai waktu tuh gue pernah post di IG kan, isi ATM gue kayak cuma 100 ribu ya? 200 ribu, nggak sampai 200 ribu deh kayaknya. Oh. Tapi tabungan ada gitu maksudnya ya? Tabungan untuk aset lainnya Untuk ada aset gitu. Ada. Oh. Lu sama sekali nggak nabung, Bas? Jadi kalau ada duit datang langsung keluar udah hilang aja gitu. Gue tuh nggak even kalau hitung-hitungan tuh gue nggak even uang masuk sama uang keluar tuh sebenarnya gue juga nggak tahu dari mana. Oh iya. Lo orang nggak pernah kayak gitu ya? Kalau dihitung manual ya gaji gue 3 juta, makan gue 2,5 juta, transport 1 juta kan udah 3,5 tuh. Yeah. Sebenarnya hitung-hitungannya tuh udah nggak masuk kan? Gaji 3 juta, pengeluaran gue 3,5, tapi ya lewat aja sebulan itu. Jadi gue nggak ada boro-boro mau mikirin nabung. Kayak lu tuh bukan yang tipe kayak sejuta gue simpen bulan ini 1,5 buat gue apa gitu. Oh enggak ya? Wow, berarti lu nggak punya? Ya kalau gue sekarang, ya udah ada banyak lah. Kayak gue sekarang ada insurance per bulan berapa kan gitu. Oh iya, ada asuransi. Ya macam-macam. Ya ada fixed cost yang lain lah. Kalau sekarang. Asuransi penting sih ya. Kayak gue juga harus butuh deh. Kayaknya kita harus bahas di segmen berikutnya. Iya, asuransi. bener. Banyak perdebatan tuh asuransi. Aduh, iya bener banget. Apalagi kemarin di Clubhouse tuh. Dan Iya nggak sih? Kemarin gue sempet explore Clubhouse, orang-orang ngomongin asuransi semua. Asuransi semua. Sebelum. Oh ini gue mau gibah sih kayak asuransi tapi nanti ya. Kita Jadi panjang nanti. Kontennya kan kita lagi nyari duit. Tapi nyari duit dari asuransi bisa kalau gue agent mau masuk gue langsung nyari duit sekarang nih. Iklan deh. Langsung nyari duit sekarang. Ya udah kita balik ke topik awal aja. Nyari duit. Tapi kalian nyari duit mulai dari umur berapa? Cari duit. Gue 8 tahun. Anjir. Serius, gue waktu itu SD ya. Jadi gue hobi kayak kalau jalan-jalan gitu keluar kota atau keluar negeri, gue tuh hobi beli stiker. Stiker tuh jadi kan kalau satu papan stiker tuh ada banyak gitu kan isinya. Nah itu misalkan gue beli satu papan stiker tuh 10.000. Terus gue jualin isinya tuh, misalkan isinya ada 20. Satu biji gue jualin 1.000 perak. Oh yang kecil, yang agak gede lagi misal 2.000 perak segitu. Lumayan, jadi gue ngedabelin duit gitu. Awalnya sih dari situ sih. Sejak dini udah. Sejak dini. Bisnis Anda ya. Gue ngomongnya. Cina bukan Anda ya? Ada keturunan kali ya. Gue pikirin apa? Dari SD dia tuh udah sering keluar negeri, udah sering. Beda pokoknya. Ketahuan ya, duitnya banyak. Iya. Tapi masih mikir dagang. Hebat ya. Karena pikiran gue sih selalu pengen ngegandain uang jajan aja gitu.
Bisa. Kalau gue tuh waktu kecil mikirnya kalau misalnya gue beli stiker gitu ya. Iya gue punya stiker, hampir rumah kayak gue punya stiker. Gak sih? Langsung pamer aja gak sih? Nggak tahu gue SD nggak ada kebayang ke situ sama sekali. SD gue Main-main aja kan? hujan, bugil, hujan-hujanan. Ekstrim sih SD. Ya SD masih 8 tahun. Iya lah SD masih piyik sih. Masih main gambaran kan lo. BP-BP-an kalau gue. Iya dulu gue juga jual tuh. BP-BP-an. Lu Bas dari kapan? Lu pernah ini gak sih nyolong duit mak lo? Enggak. Pernah lah. Bukan nyokap sih bokap. Iya maksud gue. Sekarang gak ada duit kan mikirnya kerja kan, gue kayak dulu gak duit nyopet maksudnya kayak ya kan diem ke kamar ya kan goceng gitu kan sih. Gue sih jujur ya, ini semoga nyokap gue nonton ya, gue masih sering tau. Nah Kayak nyokap gue di dapur gitu kan, dompetnya tinggal di kamar, gue masuk terus kayak yaudah deh ya, ambilan 200.000 gitu kan. Kadang-kadang juga kayak, Mam bagi duitnya buat bensin, oh iya ambil aja. Jangan tiru berarti ya kan. Tapi sebenarnya ya nyokap juga nggak masalahin kan, pasti kayak gitu. Iya enggak. Cuma kayak untung nyokap gue kayak ngambil berapa tadi? Nggak gitu orangnya. Nggak dihitungin. Nggak. Ya, orangnya nggak gitu. Mungkin dia nyadar kali ya. Nyokap gue tuh agak... Nyadar pasti. Pasti nyadar. Semua nyokap. Cuma dia pura-pura nggak santai aja. Gue jadi nggak enak deh. Nggak deh, bulan puasa nih gue nggak akan deh. Gue aja ya. Dia ngomongin ke gue itu. Pas gue udah tua, udah gede. Apa? Dia ngomong kalau gue tuh tukang ngambil duit dia. Kamu dulu waktu kecil suka ngambil duit mama kan? Iya. Ternyata selama ini lu tahu. Tahu. Tapi didiemin, gue nggak dimarahin, nggak apa. Ya Allah, gue jadi sedih ya. Jadi kayak ya udahlah emang. Udah terlalu jauh gitu. Namanya orang tua. Segmen berikutnya tentang orang tua. Asik. Ya udah kita balik. Kalau gitu, lu Bas kalau pekerjaan pertama lo apa? Kapan mulai sadar bisnis gitu, mulai sadar duit? Gue SMA. Kelas 1 kelas 2 lah ya. Apa tuh? Dari game soalnya gue kan gamers bro. Jaga warnet. Kita kan ketemu di warnet bro. Jaga warnet lo ya? Jaga warnet ya kan. Oh iya. Joki gue. Joki apa? Joki, jasa joki. Ayo dance. Audisi ya. Joki. Kalau joki dibayar berapa sih? Terampil loh. Apa? Tergantung ya. Lu joki level. Joki love. Joki love. Main jadi kapal-kapalan ada yang mau naikin love, gue joki love. Oh. Lupa ya gue berapa ya? Berapa ratus ribu gitu. Lumayan. Lumayan. Buat makan, buat apa rokok? Iyalah. Masih SMA tuh bisa nyari duit tuh udah sesuatu. Gitu. Joki RO, Joki Seal. RO gue nyari duit dari item. Iya sama gue juga. Oh iya. Gue kelas 5 SD tuh pernah yang paling gede tuh gue dapetin itu item gitu di RO. Itu harganya tuh gue masih ingat sampai sekarang itu 250 juta zeni. Sih kalau dirupiahin tuh kira-kira bisa tukar motor lah. Kalau jadi gue mahal tau. Lu dapat apa tadi? Kayak kart gitu deh. Kart Gosring, Bukan, 50 juta. lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi ya? Abis mau naik atau apa gitu kalau nggak salah. Apa mini boss kan dia mini boss doang padahal tapi seharga motor. Seharga motor. Dan ternyata terus berkembang sampai sekarang dan gamers makin kaya ya sekarang. Iya, sekarang pro player lo ratusan juta duitnya. Dulu lu bolos sekolah dikeplakin guru gua, lu boy di cyber itu boy digerebek. Sekarang di kantor pas itu. Lagi tidur di grup digampar-gamparin di warnet. Sekarang mereka majang di billboard lo itu. Iya. Gamers itu. Gue sempat ngeliat sih kayak ada billboard gitu di daerah Pahoman. Tulisannya kayak perkumpulan organisasi gamer gitu online. Iya kan. Gue kayak ada wow. Gitu. Lagi. Ada ininya juga kok. Ada organisasinya nasional. Tapi mereka tuh sebelum jadi pro gamer mungkin sempat jadi joki juga kali ya. Ya pasti. Pernah jaga warnet juga kayak lo. Mungkin karir lo bisa. Enggak, kayaknya enggak sih. Emang sekarang udah berubah aja gak sih? Iya sih. Sekarang apa lagi ya? Kayak gue nyesel gitu loh, lahir gue kan harusnya kalau gue gamer tahun 90. Iya, kalau sekarang gue main-main gitu kan. Iya sih. Kayaknya gue pro deh kayaknya. Kayaknya kita bisa pro deh gitu kan. Gue rasa gue tuh lahirnya kecepatan. Iya. Sekarang mereka jadi gue pengen lahir tahun 2000 gitu kan ya. Iya. Mau jadi apa aja lu bisa gitu. Gak jadi option. By the way. Gue penasaran nih. Waduh di warnet. Jaga warnet berapa sih kejuaraan? 700.000 sebulan. Iya. Itu udah sama makan minum belum? 700 sampai 750 kayaknya. Makan minum bayar sendiri? Iyalah. Anjir sedih. Kalau gaji pertama gue tuh pertama kerja kantoran gitu kontrak itu umur 20. Itu gaji pertama gue UMR Jakarta waktu itu. Jadi bersih-bersih tuh
Sekitar 2,9 waktu itu, tahun 2014 itu. Makan ditanggung gak sama perusahaan? Enggak. Jadi sendiri gue cuma kan kalau yang namanya menurut gue ya, kalau yang namanya fresh graduate ya nggak mikirin uang lah, yang penting pengalaman dulu. Gue nggak tahu terus dapat koneksi dan lain-lain kan. Tapi dulu tuh gue mikir ya kayak sebelum kerja tuh gue mikir kayak orang tuh masuk kantor gaji UMR udah gitu loh, nggak ada bonus, nggak ada THR. Ternyata sebenarnya di kantor pun ada ya ladangnya gitu loh, kayak tuh ada aja yang bisa dapat bonus dari apa sistemnya gitu kan, beda-beda ya tiap kantor ya. Ada lah pasti. Lu gaji pertama apa? Itu. Lu beliin apa? Kan gue jaga warnet. Tapi lu beliin apa maksud gue? Iya, beliin apa? Kemanain tuh? Kasih mak gue. 750.000 semuanya. Semua. Nggak dikurang-kurangin? Enggak. Karena kan gue punya penghasilan lebih dari tambahan itu loh, joki. Oh joki. Oh sambil jaga warnet. Banyak loh. Kaya. Iya kan. Gue bayar warnetnya gak perlu bayar. Billingnya. Akses. Iya. Bener ya juga kan? sih. Smart gue nih. Kamu apa Jess? Kalau gue juga kasih ke nyokap sih, cuma ya udah aja gitu kayak nyokap ya gimana ya, sok-sok kamu cuma gaji segini buat kamu makan aja gitu, sok enggak gitu. Enggak dibalikin sih, cuma dia kayak seneng gitu ngomong ke tante-tante gue kayak inilah udah kerja ini. Iya. Itu pas yang ini ya yang di umur 20 tahun itu ya. Iya. Soalnya kan waktu itu teman-teman gue tuh umur 20 gitu masih pada kuliah kan. Iya, biasanya lulus umur 22 kan ya. Gue tuh dulu waktu pertama kali kerja gue inget banget cuci piring di restoran Korea. Terus sehari itu kayak 5 jam bisa cuci piring doang. Terus tapi sebenarnya selang-seling sih, kayak tiap minggu tuh gue kalau nggak salah masuk 3 kali seminggu. Terus kayak ada hari di mana gue harus cuci piring, di mana hari gue harus kayak ngebakarin daging buat orang. Terus kayak waiter gitu. Runner ya. Tapi dulu tuh gaji gede, di Aussie sih ya. Iya di Aussie gede lah kasih part time sehari bisa $15. Terus kalau sebulan tuh gue hitung gaji gue bisa hampir berapa ya? Berapa juta? Hampir 3 jutaan lah. Dan itu cuma kayak ya udah. Part time gitu, doang padahal ya. Tapi dulu tuh kalian pertama kali kerja karena emang butuh duit atau kayak aduh ini udah umur gue nih, gue harus kerja deh gitu. Kalau gue kerja ya karena sebenarnya sih karena disuruh orang tua juga sih. Maksudnya gue tuh gitu. Iya, gue waktu itu sebenarnya udah pengen kebelet S2 lagi gitu kan. Kebelet S2 lagi tapi kata orang tua nanti dulu S2 gitu, lu belum tahu jalur lu yang benar-benar mau kemana gitu kan, kerja dulu aja. Ya udah akhirnya kerja di perusahaan temennya bokap gitu. Oh, hierarki orang-orang kaya biasanya gitu. Ordal. Iya, ordal. Ordal. Jalur khusus. Susah. Kerja tuh susah. Di Jakarta lagi. Iya, susah ditiru ya, hidup kamu nih susah ditiru ya. Gimana gitu? Orang-orang contohnya ya. Iya, susah. Usaha pertama gue sebenarnya berarti bisnis pertama gue yang sendiri itu berarti burger. Habis itu sok jalanin garpu sendok, diutangin anak-anak. Siapa? Duitnya nggak muter ya kan. Ya orang datang ngebir, ngutang, bon. Makan ntar dulu. Kalau orang nggak tahu. Bangkrut ya kan. Habis bangkrut dibayar nggak utang? Masih ada nyangkut juga. Allah. Cuman ya udahlah. Sampai sekarang masih mati. Masih ada bukunya kok, gue ingat ada bukunya. Ada bukunya, buku utang. Terus. Bangkrut. Gue duluan cabut, terus salah satu temen gue juga pada cabut. Gue cabut ke Jakarta. Nah kalau di Jakarta pekerjaan profesional kantoran nih. Iya. Ya kan kayaknya dari kemarin gue belum ada kantor nanti sisa-sisa yang tadi itu. Marketing. Gue di saham. Iya. Forex lebih tepatnya. 4 tahun Forex. Terus properti. Gue inget deh pas di Forex tuh kayak gue sempet ketemu lo. Terus lo kayak yang kita tenang gue aja yang naktir. Set. Ini gak sih lo beliin gue kopi terus lo naktir gue di kafe gitu. Lagi kayaknya kan. Iya terus lo nanya kayak lo ngapain pas gue tuh di CP. Gue ketemu dia di CP. Terus kayak lo ngapain pas di CP. Iya nih gue barusan daftar Gold's Gym. Gue kayak hah lo nge-gym? Iya kayak gue udah mulai butuh. Selebriti. Selfie di CP. Sukses nih enak sekali. Set gitu, ya kan. Kayak bisa Sebastian dari jualan burger. Dia berada di sini. Iya kan. Pakai jas. Bergengsi banget gak sih kerjaannya? Lo apa? Saham set. Forex dulu. Iya. Masih kayaknya greget gitu ngeliat orang-orang kerjaan di dunia itu kan. Gak kehitung soal uangnya. Lu ketakar nih, kalau kadang kita kan naker nih. Nah, kerja apa lu? Ya kan naker kan. Lu lagi mau naker dia nih.
sales mobil ya gitu kan. Oh iya. Sales Berapa ya? Mercy kan ketakar nih, itu kehitung Ya kan. kayak lo barusan ngitung Aldi. Iya, iya kan, Aldi. kehitung. Sehari lo dapet segini. Iya, oh gitu, level lu segitu doang, set gitu. Oh, sebulan cuman kebeli ini saya tadi. Itu loh makanya gue juga gak pernah mau ngasih tahu orang. Iya kan, iya nggak sih? Kerjaan gue apa? Jadi ada relate itu ya. Biar orang-orang tuh berkoar kayak, ih kerjaannya ngabisin duit orang tua gini. Malah seneng gue gitu-gituin. Jadi orang gak. Kayaknya ada deh temen gue. Ternyata tiba wah gitu kan sih. Temen gue tuh ada deh yang kayak pernah nanya Nilam gitu kayak, Nilam tuh kerjanya apa sih? Gitu kayak, gue kayak nggak tahu, kayak aja. Bagus. Gue malah suka kayak gitu menggiring opini orang. Tapi kan kita di Lampung nggak kerja ya. Suaminya kerja apa? Gue lupa siapa yang nanya. Cewek tapi gue ingat. Terus gue bilang cuma kayak, ya intinya mah dia bantuin kerjaan bapaknya gitu. Perusahaannya ada aja gitu kan. Tapi gue lupa. Iya cuma kan gak tahu kan orang-orang kan nggak tahu kita sebenarnya kerja apa. Terus tiba-tiba lu ada. personally lebih suka jadi misterius kan? Iya, makanya gue menyebut diri gue. Gue mendingan naga tapi kelihatan cacing. Iya nggak sih kayak ternyata gitu. Maksudnya mendingan gue. Iya karena apa? Gue nggak. Tapi kalau orang nggak Nilam juga nggak kelihatan kayak cacing. Iya. Iya nggak sih? Iya kalau gue kan kelihatan cacing tapi beneran cacing gitu. Bisa ada kan kayak orang kayak model-model Bob Sadino gitu yang katanya kayak ih susah gitu padahal wah gitu. Lu ngeliat Nilam kayak anjir. Iya. Udah emang udah ketakar ya. Ini naga nih gitu. Naganya naga apa nih? Ember. Gitu. Underground aja gitu. Gak ada undergroundnya lu. Underground lah gue. Tapi ya kalau misalnya kita ngomong itu, gue tuh kadang-kadang sebel sama orang yang suka ngomongin, dia memang keluarganya kaya aja gitu. Ya gak sih? Lu pernah gak sih diremehin gitu, Cus? Alah pakai Sering buka banget. aja lu gitu kan. Lu pernah gak tapi diremehin gitu, Cus? Sering banget sih gue. Diremehin. Gue dari sekolah dulu gue jadi dulu itu pas masuk SMP SMA itu kan gue semua sekolah unggulan kan. Gue tuh sering SD kasih tanda kutip. SD 2, SMP 2, SMA 2. Oh, siap. Kelasnya juga kelas unggulan semua kebetulan. Nah, jadi gue tuh dulu itu kayak diremehin, alah paling orang tuanya nyogok bisa masuk sih. Serius gue. Alah. Gila Emang pinter Keras apa? juga ternyata ya. Banget. Keras juga ternyata loh. Padahal masih SMP gue udah diomongin kayak gitu. Iya keras. Kalau paling orang tuanya nyogok makanya bisa masuk masuk SMA unggulan gitu-gituin gue dulu. Anjir. Sering banget. Pasti bapaknya donatur terbesar. Iya gitu kan ya. Cuma ya untung kayak gue sama keluarga gue bukan orang yang tipe yang bodo amat lah udahlah gitu. Keluarga lo Dan gue juga maksudnya omongan orang kayak gitu malah jadi bisa nunjukin kan gitu. Kayak nih lo makan gitu. Ternyata dia lagi gue lulus gitu ya. Iya ijazah gue kan tuh gue fotoin. Sebel banget ya. Kalau dibayar guru. Bayar guru. Bayar ijazah. Selalu ada aja ya. Waktu tuh kayak pernah sampai gue sindir gitu kan. UN SMA gitu. Orang-orang pada bayar kan segala macam. Ya ada lah omongan kayak paling beli kunci dulu kan gitu ya. Belinya dulu. Nih nilai gue lebih gede dari yang beli kunci aja gitu. Yang beli kunci aja nggak ada yang nilainya sempurna gitu. Iya. Keras juga ternyata. Awalnya gitu. Makin kesini ya udah makin biasa aja, makin bodo amat apa sih kata orang gitu. Kayak mau orang bilang misalkan waktu gue di luar negeri, kerjanya foya-foya aja segala macam. Jalan-jalan terus jadi nggak pernah belajar. Iya. Padahal kan orang nggak tahu kayak gue muterin duit juga itu biar bisa jalan-jalan. Orang tua gue pun ceritain gak tahu. Dong, lu manage lah. Lo ngapain tuh di London, ngapain biar bisa tetap kaya? Biar bisa tambah kaya sih. Hebat banget deh. Gue salut. Jadi di London tuh gue kebetulan dimanapun gue tinggal itu gue harus bisa nyari duit sendiri kalau menurut gue ya. Kalau di London itu kebetulan gue jadi kayak nyewain properti gitu. Airbnb, kalau Airbnb kan di sini nggak gitu populer kan, kecuali di Bali. Kalau di sana tuh kayak marak banget, apalagi kayak gue melihat peluang. Kalau London tuh kan wisatawannya banyak banget dan daerah gue itu termasuk daerah elit. US ya. Central, Oxford Street. Oh, Oxford Street di tengah banget guys. Nggak tahu gue. Di tengah banget pokoknya. Iya daerah situ kan. Nah itu kan emang sih rent sewanya flat gue itu emang orang tua gue yang bayar. Tapi gue bisa ngedabelin itu. Jadi gue bisa rent itu jadi gue nggak bayar dan bahkan gue dapet duit dari situ gitu.
karena gue nyawain itu. Let's say ini apartemen 2 kamar gitu, lu rent 2 kamar, 2 whole apartemen. Bisa terus 1 kamarnya bisa lagi orang gitu. Iya, bisa the whole, bisa 1 kamar gue sewain gitu. Gitu. Iya. Dan emang mahal sih di London gitu. Dan juga kayak apa sih? Tadi gue mau apa dipotong malu. Mesti bahas. Jadi lupa. Oh iya, dan juga uang properti. Iya, uang propertinya itu biasanya gue beliin kayak oleh-oleh gitu buat keluarga segala macam. Tapi orang-orang tuh taunya itu maksudnya kayak kakak gue atau nyokap gue itu taunya itu duit bokap gue, padahal enggak. Gitu. Tapi orang tua tetap bayar rumah. Iya. Terus keuntungannya lagi. Karena bokap gue juga nggak akan mungkin mau dibayar. Lu juga kalau jadi bokap nggak mungkin mau dibayar. Tapi kalau misalkan kayak gue bilang gue minjem duit gitu ke bokap, gue balikin pasti itu. Dan kayak seutangan lah, ibaratnya seutangan lah sama bokap gue. Jadi perhitungan juga gitu. Ada hitungannya bukan karena gue gengsi juga kan. Iya. Ya, kalau minjem gitu ya. Kalau lagi minta. Iya. Dan juga kayak jalan-jalan gitu kan sebenarnya kita pintar-pintar aja kayak cari yang murah. Cari yang murah bener. Tapi bener ya itu kalau emang di luar negeri itu waktu di London tuh traveling tuh murah-murah banget. Kayak tiket dari London ke Italia itu lebih murah daripada London ke Edinburgh. Iya. Jadi ke internasional lebih murah daripada yang lokal. Jadi beneran emang kalau orang lihat gitu kayak gile dia tuh jalan-jalan terus hedon gila. Padahal nggak keluar duit kadang ya bisa. Gimana cara nggak keluar duit? Tinder. Ya. Kenapa ujung-ujungnya Tinder guys? Couchsurfing dong. Couchsurfing. Kita bahas lagi di episode lain tentang traveling. Terus kalau lo Bas? Kejauhan lo cari duit di luar negeri. Iya juga ya, benar juga. Kebayang nggak related ke gue sih, gue bengong gitu kayak. Tapi nggak dulu lu gimana tuh yang pandangan kalau dia mah kaya, emang orang tuanya kaya, enak. Oh iya dulu gue sempat jadi orang kayak gitu maksudnya. Tapi pada akhirnya tuh gue merasakan berpikir ya mungkin pola pikir gue berubah juga kali ya. Kayak gue pikir-pikir lagi ya kalau gue jadi dia juga mungkin gue kayak gitu juga gitu. Malah mungkin gue lebih tai kali ya. Dengan orang kayak gue dikasih harta yang melimpah. Itu biasa ada sih. Iya, ada malah kayak jadi lebih tai. Iya benar, banyak banyak. Gue sering sih menyaksikan ini gak sih Cus, kayak gue tuh banyak banget orang-orang yang orang tuanya kaya, terus merekanya nggak bisa manage, kayak idahlah gue kaya 7 turunan gitu. Bangkrut juga. Akan banyak banget. Ya, banyak. Duit itu gampang banget abisnya duit itu. Kayak gara-gara cewek juga banyak hancur. Gara-gara judi tuh. Gara-gara judi. Narkoba guys. Narkoba judi. Iya benar. Oh iya, iya itu relate sih kayak kayak teman-teman kita yang misalkan orang tuanya kaya terus terjerumus ke narkoba, jadi kayak karena lu punya segala duit, lu segala akses, lu kayak ya udah gue bisa beli semuanya gitu kan ya. Karena menurut gue sebenarnya ya kalau gue kan kerja di perusahaan keluarga nih, kayak sebenarnya nyari duit tetap aja susah gitu loh. Kalau walaupun katanya hidup nyaman dari kecil, ya gue ngerti sih emang kita kan punya privilege gitu ya. Cuma tetap aja yang namanya struggle gitu. Nggak gampang juga gitu, maksudnya kayak memanage itu semua. Dan bebannya banyak, kayak ada karyawan yang ngegantungin hidupnya di kita dan lain-lain. Belum lagi kayak kita juga pasti bantuin saudara-saudara kan. Nggak mungkin nggak. Gue gibah. Dikit-dikit gibah. Kira-kira kesana terus. Gue saudara gue nonton. Oh iya. Nggak enak. Dia tuh begini. Gitu. Tapi kalian ada tips gak sih untuk kepada pendengar kita semua caranya biar cepet kaya? Lo dulu deh kok. Waduh kalau gue orangnya nggak, gue nih aneh, Apa? Gue juga kadang aneh sama diri gue sendiri. Kenapa sih kok gue nggak ambisius gitu? Bener, kadang gue nanya-nanya nih maksudnya, gue tuh terlalu santai apa mungkin ya? Gitu. Padahal ya gue di posisi ya umur ya udah wajar disebut lah ya kan. Mau melanjutkan ke jenjang yang lebih ini lagi gitu kan. Kebikin nikah terus gue kayak gue tuh jalannya nggak ambisius sama sekali gue orangnya. Santai saja. Jadi kalau nyari duit, lu hidup untuk nyari duit apa nyari duit untuk bertahan hidup? Dua-duanya sih. Hidup untuk nyari duit. Muter sih sebenarnya. Muter sih kalau gue. Ini kan kata-kata Cindy, iya nggak sih ada twistnya nggak sih kata-katanya? Maksudnya lu hidup cuma untuk nyari duit, seolah-olah kayaknya
lu no life gitu kayak lu hidup cuma buat nyari duit. Duit sih yang nyari gue. Itu ya titik-titik yang lagi kita mau cari. Mau udah kayak gitu. Gue pengen punya pendapatan pasif. Tapi makin dikejar duit itu makin nggak dapat nggak sih? Emang gitu. Maksudnya makin nunjak dia tuh. Jadi tapi kalau makin lu nomor 2-in deh, lu jadi lebih lebih datang. Iya. Kalau gue nyari duit untuk hidup lah. Gue mencari duit untuk memenuhi gaya hidup gue yang hedon itu. Kayak sih sebenarnya nggak hedon banget, tapi emang kadang-kadang gue tuh ngerasa ada beberapa barang gue yang agak di luar budget. Dapet sih, tapi jadi gue tuh tiap bulan ngepas gitu loh, karena gue ya udah gitu kan. Kita nih lagi pertanyaannya ini loh, gimana caranya biar cepet kaya? Kalau secara finansial kamu udah kaya, ada masukan kan? Gimana? Kalau biar kaya ya, gue ambisi termasuk kayaknya ya. Lo ambisi? Kayak gue pengen kaya, gue harus kaya, tapi harus dengan duit gue sendiri gitu. Gue selalu nggak mau kayak misalkan dibawa-bawa gitu duit keluarga atau orang tua. Enak sama bapaknya. Kakaknya kaya, bapaknya kaya, nggak mau. Makanya kayak gue berusaha source dari pendapatan gue tuh dari mana-mana, nggak cuma stuck di 1 atau 2 tempat gitu. Banyakin. Iya, makanya gue bilang tadi uang yang nyari gue sih. Dan juga harus pinter-pinter tuh ngatur keuangan tuh, harus pinter banget tuh. Iya ya, gimana? Kalau nggak duit lo akan habis terus. Lo nggak ada target gitu, lo mau bikin rumah, lo mau harus beli mobil, lo harus. Itu baru kepikir sekarang tuh pas gue mau kawin nih. Baru pikir kan? Iya, baru pikir. Itu sih penting banget biar kaya tuh. Berarti SKS gue sistemnya ya. Sistem kebut semalam. Iya, udah mau duit gue baru gitu. Gue nih barusan pas dia ngomong, lu tuh harus pintar ngatur duit. Terus lu kayak just lo kan juga hedon ya. Terus gue mikir kayak tapi duit gue gak habis-habis kan. Yang bisa diatur kan banyak nih. Kayak mungkin sistem dia tuh kayak ini good nih gitu. Iya kan, aturnya kan ya udahlah. Ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini gitu kan. Gue kayak oke gak jadi gitu. Tapi apa ya? Kalau gue apa ya? Tips untuk jadi orang kaya. Main sama orang kaya. Oh gitu. Iya gak sih? Kenapa? Biar bisa ketularan kaya sama-sama. Iya, karena soalnya kalau lu main sama orang kaya tuh mereka kayak ada ini nih, kita kayak ini yuk, kita ini yuk. Jadi kayak lu tuh kena project gitu loh. Bukan kayak yang lu nempel. Sama-sama dapat motivasi gitu lah ya, nyari kayak duit. Lu tuh ngeliat contoh gitu, ada orang kaya di sekitar lu, terus kayak ngeliat, oh gini ya caranya kerja, cara nyari duit gitu kan. Soalnya kalau gue tuh ngerasa, jujur ya, kalau gue tuh agak telat gitu loh nyari duitnya. Kayak dulu pas umur-umur yang kemarin tuh yang 26, 25 itu kan gue kerja jadi guru gitu, ngasal kan. Jadi kayak gue bisa, tapi gue tuh gak mikirin finansial ya gitu loh. Kayak ayo udah deh pengalaman dulu gitu. Begitu, tapi juga gue tuh gak ada motivasi kayak lu tuh harus cari duit gitu. Kayak lu tuh untuk apa ya, untuk level up gitu harus cari duit. Karena gue rasa circle gue juga yang ngoyo gitu loh. Circle gue tuh kayak yang ya udahlah gitu. Gue udah nyaman gitu kan ibaratnya. Pikir-pikir kayaknya gue juga butuh. Sekarang begitu masuk ke sini nih. Butuh push juga ya, butuh push. Iya benar, dorongan. Kayak ya ini sih circle yang bagus ya. Sumpah gue ngeliat sekarang semenjak kita nama Inces gitu ya, sama Kak Ayub gitu kan ya, sama yang lain-lain anak Hello tuh kayak wah gila ya, mereka tuh cari duit terus. Minggu ke minggu tuh nggak ada hari nggak nyari duit, tapi sambil nyantai main gitu, kayak sosialnya dapet, nyari duitnya dapet, enak banget tuh saya gitu kan. Tapi kayak jadi ya udah deh gitu. Itu sih harus sering-sering main sama orang yang memotivasi juga. Kalau bisa yang kaya. Iya benar. Kalau bisa kaya. Kan gak sih? Kayaknya gue butuh tuh. Gue udah mulai gaul sama orang lain deh. Ayo bangun. Tiap hari kita main deh kalau gitu. Iya lah. Apa nih? Oke, jadi segitu dulu kali. Gak kerasa ya. Udah soalnya ternyata ngobrol panjang juga ya. Panjang. Udah jadi gak bisa dibatasi 30 menit. Oh 34 oke lah. 34 menit oke banget. Ya udah kalau gitu, kalau begitu ada pertanyaan gak nih buat para pendengar kita? Pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Tapi nanyanya jangan kalau biar caranya kaya dari lahir gimana, gue juga nggak tahu. Itu juga susah. Allah. Rahasia ilahi. Kamu ini. Oh kalau nggak gini aja. Yang punya bisnis yang mau di-endorse sama Inces. Kok jadi gue? Iya gak sih? Kak Al. Silakan mention di Instagram kita semua atau di YouTube, komen di bawah ini. Gitu aja kali ya. Yaudah deh kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit. Bye. Bye.